الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan kita dan mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki kepada kita dan senantiasa membimbing kita berada di atas kebaikan dan ketaatan. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan berada di atas agama yang mulia, dan juga Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah dan ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangnya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, kawan-kawan, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kita mengingatkan kepada kaum muslimin, kawan-kawan semua, untuk kembali memperbaharui niat kita di dalam belajar agama, senantiasa mengontrol niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena niat yang ikhlas akan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami agama ini dengan baik. Kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sanjungan, bukan karena ujian, bukan karena segan, bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang alim, dianggap ini dan itu, tapi karena Allah semata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan di dalam diri kita. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi qawlin wa amal. Kemudian kawan-kawan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitab Ad-Dawa. Kita masih pembahasan pengaruh buruk dari maksiat, pengaruh buruk dari maksiat. Bahwasanya maksiat itu memberikan pengaruh yang sangat buruk, bahkan menghalangi seseorang dari banyak kebaikan. Maksiat, dosa, atau melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu menghalangi seseorang dari banyak kebaikan. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, bahwasanya maksiat itu menghalangi seseorang dari banyak kebaikan. Di antaranya adalah hirmanul ilm, terhalangnya seseorang dari memperoleh ilmu, terhalang seseorang dari memperoleh ilmu. Ilmu yang dimakasih di situ adalah ilmu agama, dan kau sudah pernah kita sampaikan di pertemuan terakhir sebelum Ramadan, tapi sedikit kita mengulang. Terhalangnya seseorang dari memperoleh ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya, jemaah sekalian. Ilmu itu adalah cahaya, dan penghalang cahaya itu untuk masuk ke dalam hati seseorang adalah dosa dan maksiat. Itu yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Kawan-kawan, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, terhalangnya risiko bisa jadi berbentuk memang ini tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke majlis ilmu. Dosa menghalangi seseorang untuk hadir ke majlis ilmu. Bukankah
perjalanan menuntut ilmu itu perjalanan menuju sarupa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, penghalang jalan tersebut, ya, penghalang jalan tersebut adalah dosa, maksiat yang dikerajokan. Maka seseorang akan terhalang dari ilmu agama, ya, maksudnya disiko ini sulit untuk bisa belajar, sulit untuk bisa menghadiri majlis ilmu. Maka introspeksi bagi kita jemaah sekalian. Sekiranya kita ada kesempatan untuk hadir ke majlis ilmu, tapi tiba-tiba malih kok datang, ada saja penghalangnya. Bahkan penghalang itu sebenarnya bukan menjadi sebab utama lah untuk hadir ke majlis ilmu. Maka hendaknya kita perhatikan, ikut pasti ada kesalahan yang kita lakukan, pasti ada dosa yang kita perbuat. Kemudian penghalang yang juga dimaksud di sini, seseorang terhalang dari ilmu, ini hadir di majlis tapi sulit untuk mendapatkan atau memahami ilmu. Ini kesulitan untuk memahami ilmu. Kalau tadinya terhalang dari hadir ke majlis ilmu, dan kedua termasuk terhalang dari ilmu di sini adalah terhalang dari memahami ilmu. Sulit baginya untuk memahami ilmu. Hadirnya, wujudnya ada di majlis, kesempatan itu ada. Ini mendengarkan majlis, ini mendengarkan kajian misalnya, tapi ini tidak bisa memahami ilmu itu dengan baik. Allah tidak berikan baginya pemahaman yang baik, maka itu bentuk terhalangnya seseorang dari majlis ilmu. Kan ada jemaah sekalian, berkali-kali satu pembahasan itu misalnya diulang-ulang tapi tidak masuk-masuk. Maka bagi kita kawan-kawan, kita penuntut ilmu, kau sebagai bahan introspeksi bagi kita. Sekiranya kita dengan hadir ke majlis ilmu, kita sulit untuk memahami ilmu, payah masuk. Lain mendengar tapi tidak paham, lain memperhatikan tapi tidak paham. Maka hendaknya kita perhatikan apa yang salah. Pasti ada dosa yang diperbuat. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dahulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengeluhkan kondisi beliau yang sulit untuk memahami ilmu, padahal beliau hadir di majlisnya guru beliau yaitu Imam Waqi', tapi beliau sulit untuk memahami ilmu. Maka beliau mengeluh kepada Waqi', guru beliau, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi." Aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Bukannya tidak menghafal jemaah, ini menghafal tapi tidak masuk-masuk. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menunjukkan Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Fa'in wa qala ya'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'ta al-'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah karunia dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu, memberikan cahaya tersebut kepada pelaku maksiat. Jadi meskipun duduk di majlis tapi kadang tidak paham, tidak masuk. Kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita berhati-hati dan menjauhi perkara dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, bahwasanya maksiat akan menghalangi seseorang dari rezeki yang halal. Hirmanur rizq. Seseorang akan terhalang dari rezeki yang halal. Perhatikan, rezeki yang halal. Kalau dikatakan rezeki yang halalnya, Pak, sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh."
Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki disebabkan karena dosa nan nyoba buat. Seorang hamba akan terhalang dari rezeki halalnya disebabkan dosa nan di kerajaan. Ya, rezeki halalnya cuma. Mungkin ada yang mengatakan itu orang tu banyak pelaku maksiatnya. Kerajaan bermaksiat, berjudi, menjual mirasnya mungkin, menjual sabu-sabunya mungkin, rezeki banyak juga. Maka pahami rezeki yang halal, rezeki yang halal. Mana rezeki yang halal tadi? Yaitu rezeki yang di dalamnya banyak keberkahan, rezeki yang di dalamnya memberikan kecukupan kepada awak. Itu rezeki yang halal ya. Ada orang rezekinya pas-pasan ya mas sekalian. Anak banyak, sekolahnya ada, mungkin ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang pondok pesantren, gajinya pas-pasan, tapi cukup bulan ke bulan. Cukup bulan ke bulan. Mungkin gajinya 5 juta sebulan ya mas sekalian. Bergaji 5 juta sebulan. Anak kuliah misalnya berdua, di pondok pesantren pun ada, ya, yang baru masuk sekolah pun ada, nang ketek pun ada. Belum lagi kebutuhan rumah, bayi lampunya, bayi airnya, langkok di situ. Tapi dengan rezeki yang segitu jumlahnya, bisa cukup ya mah. Itu yang dikatakan rezeki yang halal tadi. Ada yang rezekinya belasan bahkan mungkin puluhan juta, tapi tidak pernah cukup itu. Dan juga payahnya tidak jalan. Habis begitu saja tanpa memberikan kesan dan manfaat yang jelas. Maka itu petanda rezekinya tidak berkah. Maka dosa menghalangi seseorang dari rezeki yang halal. Maka berhati-hati kaum muslimin. Kita harus cross check rezeki kita. Bara rezeki kita selama kau. Kama apa ini? Lain dah abi huru-hara saja. Lain dah abi berpoya-poya saja. Lain dah digunakan kepada yang sia-sia. Digunakan kepada yang tak bermanfaat. Dapatnya rezeki yang halal tu dari cara yang baik, dipergunakan pun dengan cara yang baik. Nah, para pelaku maksiat, orang yang suka berbuat maksiat, ini akan terhalang dari rezeki yang halal tersebut. Kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan rezeki kita. Bahkan kalaupun terhalang dari rezeki kita, harus cross-check apa dosa yang diperbuat, apa dosa yang dikerajaan. Kawan-kawan dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dosa itu menghalangi seseorang dari merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat, suka berbuat maksiat, suka mengerajakan yang haram, dia tidak merasakan lama dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai beribadah, nilai beribadah, nilai salat, nilai baca Quran, nilai berzikir kepada Allah, zikir pagi dan petang, nilai hadir ke majlis ilmu. Tapi hampa rasanya jemaah, hampa rasanya. Dia tidak merasakan lezatnya ibadah-ibadah yang mulia tersebut. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ibadah itu nikmat jemaah. Ibadah itu nikmat. Ketika seseorang merasakan nikmatnya beribadah, maka dia akan lupa dengan kenikmatan dunia yang ada. Sejatinya tidak butuh dengan kenikmatan dunia lainnya. Kenapa? Nikmat beribadah itu luar biasa. Lezatnya beribadah itu luar biasa. Kalau yang dikatakan oleh para ahli ilmu. Nah, para pelaku maksiat ini sulit untuk merasakan nikmat ibadah, sehingga kadang tumbuh sifat malas beribadah, tumbuh sifat mengundur-undur ibadah. Bekolah. Mula masih lama kok mota je kawan, masih tanggung karajo, masih ikolah, masih itulah. Kenapa? Karena kenikmatan ibadah tersebut tidak dirasakan dan tertutupi oleh nikmat-nikmat yang lain. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ikut diperhatikan, berhati-hati dari maksiat.
Jadi kalau lah tidak ada rasanya nikmat ibadah, tidak pernah menangis di dalam solat, tidak pernah menangis ketika berdoa, tidak pernah menangis ketika ingat dengan dosa. Sulit mataku untuk mengeluarkan air mata di mas sekalian. Sulit mataku untuk menangis. Tak ada nikmat ibadah tu baginya tu. Itu karena dosa. Karena dosa. Tapi kalau dalam perkara dunia, itu mudah menangis. Hilang ayam, tapi ia tangis. Hilang kambing, tapi ia tangis. Piti hilang mak 10.000, 20.000, 50.000, tapi ia tangis. Tapi giliran ini je dosa, tak ada menangis. Enjoy saja Pak. Santai saja. Kenapa demikian? Ikolah sulitnya akibat buruk dosa atau maksiat yang dikerjakan. Maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sulit untuk beribadah, ketika kita sulit merasakan nikmat ibadah, ketika kita sulit merasakan nikmatnya hadir di majlis ilmu, maka kita harus memperbanyak istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita jemaah sekalian, untuk kami yang menyampaikan, ya mungkin sulit untuk menangis. Sulit untuk menangis kerana takut dengan dosa. Sulit untuk menangis ketika menyebutkan ayat-ayat tentang surga. Sulit untuk menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab dan neraka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ku ada rasa khusyuk dan rasa takut. Maka Nabi kita mengajarkan sebuah doa. Iko doa ku harus dihafalkan jemaah sekalian. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak pernah khusyuk. Iya jemaskan, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas dengan dunia. Kedua bertentangan kok. Hati tidak pernah khusyuk dengan hati yang tidak pernah puas dengan dunia. Kemudian wa min ainin la tadma', dari mata yang tidak pernah menangis. Sulit untuk menangis. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibaca doa ke jemaah sekalian. Maka muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, wa syaka rajulun ila ba'dil arifin wahsyatan yajiduha fi nafsi. Ada seseorang yang mengeluh karena hidupnya hampa. Hidupnya tidak pernah merasakan nikmat ibadah. Sulit baginya untuk khusyuk di dalam ibadah. Maka dia mengeluh kepada para ahli. Maka para ahli tersebut mengatakan, atau para ahli ilmu mengatakan, idza kunta qad awhashatka adh-dhunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Kalau engkau merasakan kehampaan disebabkan karena dosa, maka tinggalkan dosa dan maksiat tersebut, maka engkau akan hidup dengan penuh kebaikan dan kebahagiaan. Engkau akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Jadi kalau ada pernah tanah, galau aja. Ibadah lain di kerajaan Pak, tapi sedang beribadah tu manung aja mereka. Nanti karena hanya dunia saja. Tidak pernah merasakan lamanya suci kepada Allah. Tidak pernah merasakan nikmatnya membaca ayat-ayat Allah di dalam salat. Mulut membaca, pikiran melayang, hati pun tidak pernah tenang. Lain baca Pak, ayat itu aja. Na'atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tidak pernah merasakan, ngalir saja begitu. Maka ketahuilah kaum muslimin, penghalang seseorang dari merasakan nikmatnya ibadah karena dosa yang diperbuat. Ada dosa yang diperbuat. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kebaikan yang terhalang disebabkan dosa dan maksiat, renggangnya hubungan dengan manusia. Renggangnya hubungan dengan manusia. Wala siyama ahlal khair,
terutama renggang hubungan tersebut dengan para ahli ilmu, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang beriman. Para pelaku maksiat ini tidak akan namuh untuk berhubungan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Ini berusaha untuk menjauh. Memang inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lama iblis bergabung dengan orang-orang yang saleh. Tak namun berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka renggang hubungan tak akan terasa renggang hubungan ketika bermaksiat, renggang hubungan dengan keluarga, renggang hubungan dengan orang-orang yang baik, dengan para talibul ilmi, dengan kawan-kawan yang saleh, sama-sama ngaji. Tak lama rasa kawan ini. Ada saya rasa enggan, rasa sungkan, rasa malu. Karena memang itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang berselisih illa bidzambin yuhdithu ahaduhuma, kecuali disebabkan karena salah satu dari mereka itu adalah pelaku dosa. Dulu baik hubungannya, selapik sampai tiduran, saili sama dia, sama kata, sama kabaru, tapi tiba-tiba renggang. Disebabkan apa? Dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Maka para pelaku maksiat, orang yang suka berbuat maksiat, yang tidak akan mungkin bergabung dengan orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang menuntut ilmu. Tidak nama jemaah sekalian. Karena seseorang itu akan dikumpulkan sesuai dengan kondisi jiwanya. Karena seorang mukmin akan dikumpulkan sesuai dengan kondisi jiwanya. Pelaku maksiat dia akan bergabung dengan orang-orang yang cukup bermaksiat. Dan sebaliknya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, dia akan senang berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Di situ ada gizi untuk hatinya. Di situ ada kebaikan yang akan menumbuhkan keimanan bagi dirinya. Maka seseorang akan berkumpul sesuai dengan kondisi dirinya. Sebagaimana, ya, burung latik-latik, itu burung latik-latik. Burung namanya, ya jenis burung lah. Burung pun akan berkumpul dengan sejenisnya. Burung latik-latik akan berkumpul dengan burung anggang, Pak. Pernah Pak cari anggang burung latik-latik bermain ganggangnya? Hah? Pernah tak? Tidak ya Mas. Sebagaimana kalalatu Pak, dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya. Maka seperti itu pula dengan orang-orang mukmin, dia akan berkumpul dengan sesamanya. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sulit untuk bergabung, sulit untuk melakukan interaksi dengan sama kaum muslimin. Kawan-kawan, ikut introspeksi bagi Pak. Kalau lah malas bertamu jo kawan padahal tidak ada salah doh. Tidak ada masalah doh, tidak ada perkara doh. Tak ada sangketo dah. Tapi tiba-tiba malah awak tamu dia. Maka ada introspeksi, ada apa dengan diri awak. Iya jemaah sekalian. Itu harus introspeksi bagi kita. Malah kita bertamu dengan ikhwan sama ikhwan, malah bertamu nampak konyo bisa menjauh-jauh. Malah bertamu dengan akhwat-akhwat. Sama akhwat tak nama duduk bersama. Tak mau duduk bareng. Di pengajian pun kadang terpisah-pisah misalnya. Maka kita introspeksi, ada apa? Pasti ada yang rusak, ada yang merusak hati kita, yang membuatnya renggang, yaitu dosa dan maksiat. Kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar dosa yang dibuat oleh seseorang, makanya akan semakin jauh dari majlis orang-orang yang baik. Dia akan semakin jauh dari majlis ilmu.
Bahkan inyo pun akan enggan untuk bergaul dengan keluarganya. Inyo akan merasakan dampak buruknya tersebut di dalam keluarga diakibatkan dosa. Sebagaimana qala ba'dus salaf, inni la'asi Allah fa'ara dhalika fi khuluqi dabati wa imraati. Para ulama salaf mereka mengatakan, sesungguhnya kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku akan melihat pengaruhnya itu pada perilaku hewan tungganganku dan perilaku istriku. Coba, ketika ia bermaksiat, ia mendapatkan pengaruhnya tersebut pada perilaku hewan tunggangan. Hewan tunggangannya mungkin tidak mau diatur. Kalau kini mungkin yang batarana, ado saja tingkah taranak loh. Iya jemaah sekali. Anak pun kadang sulit untuk bergaul juga. Anak sulit untuk diatur. Istri pun tiba-tiba berubah. Itu disebabkan karena dosa. Maka kalau ada perubahan itu jemaah, awak dari luar, kau bapak kawan-kawan yang laki-laki kawan, awak dari luar tiba-tiba istri berubah. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada perlakuan baik, dan mungkin perkataannya pun berubah, intonasi bicaranya pun tinggi. Padahal tadi tidak ada masalah ketika kita tinggalkan. Maka kita introspeksi diri. Jangan salahkan langsung, jangan salahkan anak langsung, jangan salahkan istri langsung. Tapi tanya diri kita, dosa yang telah kita perbuat tadi di luar, baik dengan pandangan mata kita ketika berada di luar, liar kok, suka bermaksiat kok, ketika kita dengan genggaman kita, dengan gadget kita, suka mencarikan haram kah atau tidak, maka itu akan berpengaruh besar, kawan-kawan. Akan berpengaruh besar kepada diri kita, kepada hewan tunggangan kita. Bahkan kalau kini kendaraan kita ada saja masalahnya, diperbaiki ke rusak, diperbaiki ke tangga, ada saja kemaskan. Itu disebabkan karena dosa. Maka seorang mukmin yang baik ketika mendapatkan masalah, mendapatkan perubahan-perubahan yang buruk di dalam dirinya atau di dalam diri lingkungan yang tinggal dalam keluarganya, maka yang pertama kali koreksi adalah dirinya. Apa dosa nanti perbuat. Ketika orang-orang yang ada di bawah kita tidak nyaman untuk diatur, sulit untuk diarahkan, sulit untuk dinasihati, maka tanya diri kita, ada apa dosa yang kita perbuat. Kawan-kawan, begitu juga dengan keluarga. Kadang kita di keluarga tu sulit untuk menyampaikan nasihat. Nasihat pun tidak didangan dek bini, tidak didangan dek anak. Maka kita harus introspeksi apa dosa dan maksiat yang kita perbuat. Dan sampai salah antara orang, salah antara bini kau tidak mau mendengar kecik suami, kau bini durhaka. Tidak boleh jemaah sekalian. Ikut anak durhaka, tidak mau mendengar kata orang tua. Tapi hendaknya kita introspeksi apa dosa dan maksiat yang kita buat. Karena itu akan memberikan pengaruh besar, renggang hubungan kita. Nasihat itu sulit untuk diterima. Kemudian yang kelima, dampak buruk dari dosa dan maksiat, kawan-kawan, sulitnya seluruh urusan. Orang yang suka berbuat maksiat, taksiru umurihi alaih, dia akan mendapatkan urusan-urusan yang sulit. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu muwallaqan. Setiap ingin mengurus, ada masalah, ada urusan, dia akan senantiasa mendapatkan kesulitan. Tiba dia orang mudah, tiba dia sulit. Secara proses dan prosedurnya lah dilalui, prosedurnya lah dilalui. Cara orang citulenya, tapi giliran ini sulit, ada saja masalah. Baik itu masalah pada dirinya atau masalah pada orang yang sedang dihadapinya.
ikut disebabkan dosa. Maka kalau kita mendapatkan hal semacam ini, kawan-kawan, kita introspeksi apa dosa nanlah dipabui, apa dosa nan dikerajokan. Ikut pastikan ada dosa, maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, kawan-kawan, banyak mohon ampun kita kepada Allah, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya. Dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya. Dia akan merasakan kegelapan tersebut. Akan merasakan kegelapan tersebut. Sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata zulmatun. Sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya bagi hati, jemaah. Ketaatan, ibadah, amal saleh, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah itu akan memberikan cahaya ke dalam hati. Sebagaimana dosa dan maksiat itu akan memberikan kegelapan di dalam hati seseorang. Masalahnya bukan hanya sebatas kegelapan tadi. Kegelapan tersebut memberikan dampak buruk. Sulitnya untuk menerima hidayah. Bahkan dikatakan wa kullama quyat adh-dhulmatu izdadat hiratuhu hatta yaqa'a fil bid'i wadh-dhalalat wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur. Waliyadu billah. Ketika kezaliman atau kegelapan tadi semakin gelap, maksiat yang dikerajakan semakin banyak sehingga kegelapan tadi semakin kental, maka ini pun akan merasakan dampak buruknya. Di antaranya apa? Ini akan mudah terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Ke salah satu dampak buruk maksiat akan mengalirkan, akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan bid'ah. Begitu juga dengan kesesatan-kesesatan. Ini akan mudah melakukan kesesatan-kesesatan. Wal umuril muhlikah. Begitu juga ini akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa membinasakan dirinya. Kawan-kawan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, kemudian yang mudah terjerumus kepada perbuatan bid'ah atau perbuatan syirik atau perbuatan sesat, perkara-perkara yang membinasakan, maka ikut perlu menjadi bahan introspeksi. Apa yang lah dikerajukan maksiat yang lah diperbuat. Yang parahnya kata Syekh wa huwa la yash'ur. Yang parahnya ini tidak merasakan dampak buruk tersebut. Ini tidak merasakan perbuatan bid'ah tersebut, perbuatan sesat tersebut, menganggap itu sebagai perkara yang biasa. Kawan-kawan, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berhati-hati kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Harus cuma berhati-hati kita, jangan bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, inna lil hasanati dhiya'un fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya amal saleh, kebaikan itu akan memberikan cahaya kepada wajah seseorang. Amal saleh, ketaatan, ibadah itu akan memberikan dampak, Pak. Ada cahaya yang akan Allah berikan kepada wajahnya. Bercahaya wajahnya. Apa kasih bercahayanya? Berminyak gitu. Enggak. Wajahnya itu tenang, Pak. Dicalik itu pun tenang. Senang mencaliknya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Wa nuran fil qalbi. Kebaikan tersebut, amal soleh tersebut akan memberikan cahaya ke dalam hati seseorang. Wa sa'atan fil rizqi, melapangkan rasa kiyu. Wa quwwatan fil badani,
Allah akan berikan kekuatan kepada badannya, kekuatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, akan Allah tumbuhkan kecintaan di antara manusia. Tumbuh kecintaan, ikut dampak baik dari perbuatan saleh, amal saleh, ketaatan kepada Allah. Yang pertama apa? Cahaya bagi wajah. Yang kedua, cahaya bagi hati. Yang ketiga, kelapangan rezeki. Yang keempat, kuat badan. Yang kelima, kecintaan. Allah akan tumbuhkan. Ikut dampak baik dari perbuatan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi, dan sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat akan memberikan kegelapan pada wajahnya. Wajahnya tidak lama dipandang, Pak. Wajahnya tidak lama dipandang. Kusik. Nampak wajah-wajah bingung. Nampak wajah-wajah pelaku maksiat itu. Nampak wajah-wajah galau itu, Pak. Tidak pernah tenang. Wa dhulmatan fil qalbi, maksiat itu akan memberikan kegelapan kepada hati. Wa wahnan fil badani, lemah badan seseorang. Orang yang berbuat maksiat itu, Pak, badannya lemah. Lemah apa? Lemah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada gairah dan semangat untuk beribadah itu. Kemudian wa nufsan fil rizki, sampai rezekinya, rezeki halalnya sampai jemaah sekalian. Kemudian kebencian yang akan ada pada dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Banci saya mencari orang membuat ibadah, orang melakukan ibadah, orang mengamalkan sunnah, orang mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ini tak senang loh. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Tak senang mencari orang melakukan kebaikan. Tak senang mencari orang beribadah. Tak senang mencari orang mengamalkan sunnah Nabi. Kok bisanya menjadi penghalang dari kebaikan tersebut? Kalau ada keburukan itu dalam diri gitu jemaah sekalian, berhati-hati gitu. Tiko kita tak senang mencari kawan. Iya, Pak. Tak senang saya mencari kawan loh. Padahal ini tidak mengamang-amang, ini tidak mengganggu awak, ini tidak mambi arat awak, tidak menjatuhkan kehormatan awak. Cuma mungkin kawan ke semangat beribadah, hanya mulai ada kebencian kepada orang itu. Maka berhati-hati kawan-kawan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin perubahan baik ada pada dirinya. Ketaatan itu ada. Janggiknya mungkinlah dipanjangkan, ibadahnya wajib ditambah dengan ibadah yang sunnah. Padahal baru ngaji. Yang akhwat pun demikian, cepat perubahan baik dalam dirinya. Akhlaknya pun baik, tutur katanya baik, sopan santun, akhlaknya mulia, akhlakul karimah. Nah, namun ada saja orang-orang yang mungkin membencinya jemaah sekalian. Dan kadang itu dari kalangan orang yang ngaji pun demikian. Tidak senangnya mencari saudaranya, tidak senangnya mencari perubahan baik pada diri saudaranya. Senang mencari, tapi kalau kawannya susah, ini senang tuh. Tapi kalau kawannya senang, dia tidak mulai dah. Kalau macam orang gini apa SMS, senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Ikut disebabkan karena dosa. Sebagaimana dahulu, ya, ikut dampak buruk jemaah sekalian, dampak buruk dari dosa itu akan menimbulkan sifat-sifat nifak di dalam diri. Ada sifat-sifat nifak, orang-orang munafik. Masih orang-orang munafik itu yasudduna anis sabil, yasudduna an sabilillah. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw rusaul. Sebab orang-orang munafik itu ketika diajaknya untuk kebaikan, Pak. Ketika diajak untuk kebaikan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lawaw rusaul. Mereka berpaling dari kebenaran. Nyupalingkan dapat lol apa dak kondang alon. Wa hum yastakbirun, dan mereka itu enggan untuk menerima kebenaran. Mereka itu enggan untuk menerima nasihat. Mereka sombong, Pak. Ada jiwa-jiwa sombong dalam dirinya. Apa penyebabnya? Karena dosa dan maksiat yang diperbuat. Maka berhati-hati gitu ya mas sekalian. Yang bermudah-mudahan untuk membuat dosa. Kalau kita lah tahu itu adalah dosa di kerajaan dua,
lah tahu itu adalah perbuatan dilarang di Allah di kerajaan juga, maka dosanya berlipat-lipat Pak. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.